Halo teman-teman, balik lagi di channel Rido Setiawan. Melanjutkan pembahasan soal USK 2023 yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 41. Langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, soal nomor 41. Di antara senyawa berikut yang dapat menjadi produk untuk reaksi kondensasi Dieckmann terhadap senyawa di bawah ini adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di soal ini ditanyakan terkait reaksi kondensasi Dieckmann. Nah, jika teman-teman tidak tahu reaksi kondensasi Dieckmann itu seperti apa, reaksinya kurang lebih seperti reaksi aldol. Jadi, reaksi yang terjadi pada molekul yang ada di soal adalah reaksi dari karbon alfa yang menyerang ke gugus karbonil. Bisa karbon alfa dari karbonil yang kanan menyerang ke karbonil kiri atau sebaliknya. Nah, kita tulis produk reaksi yang pertama. Ketika karbon alfa dari karbonil kanan menyerang ke karbonil kiri, maka produk yang dihasilkan adalah, kita bisa kasih nomor biar teman-teman tidak bingung. Jadi misalkan karbonil ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah karbon alfa menyerang ke karbonilnya, nanti gugus esternya ini terlepas. Sehingga produk yang dihasilkan berarti di sini terbentuk ikatan antara karbon nomor 2 dengan karbonil nomor 7. Jadi ada 6 karbon dalam sikliknya. Berarti siklik 6 seperti ini. Kemudian kita taruh karbon ester nomor 1 di atas. Ini karbon nomor 1. Kemudian karbon nomor 2 kita bikin di sini. Berarti karbon nomor 7 kita bikin di sini, di kiri. Ini nomor 7. Jadi karbon nomor 2 menyerang karbon nomor 7. Lalu nomor 3 di sini, 4 di sini, nomor 5 di sini ada 2 gugus metil. Ini nomor 5, terus ini nomor 6. Maka ini struktur produk yang pertama. Struktur ini sesuai dengan struktur gambar nomor 3. Nah, kemudian produk reaksi yang kedua yang bagaimana? Ketika karbon alfa dari karbonil kiri, yaitu karbon nomor 6, menyerang ke karbonil nomor 1. Lalu gugus ester yang karbonil 1 ini dilepaskan. Maka produk yang dihasilkan adalah, kita bisa gambar sama siklik 6 produknya. Esternya kita gambar di atas, ester dari karbonil nomor 7 ya. Jadi ini karbon nomor 7, terus bawahnya karbon nomor 6. Karbon nomor 6 menyerang karbonil nomor 1. Kita bikin karbonil nomor 1-nya di kiri. Jadi karbon nomor 6 menyerang karbon nomor 1. Maka setelah nomor 1 berarti karbon nomor 2, 3, 4. Nah, di karbon nomor 5 ini ada 2 gugus metil. Maka ini struktur produk kedua yang bisa dihasilkan dari reaksi kondensasi senyawa di atas. Struktur ini sesuai dengan gambar nomor 1. Sehingga jawaban untuk soal nomor 41 ini adalah struktur yang nomor 1 dan nomor 3, yaitu jawabannya yang D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 42. Hubungan antara kedua senyawa berikut adalah titik-titik. Nah, teman-teman bisa lihat
Ada struktur nomor 1 dan nomor 2. Caranya bagaimana? Baik, dari struktur nomor 1 dan nomor 2, teman-teman diminta menentukan hubungan kedua senyawa ini apakah senyawa yang sama, identik, atau senyawa yang berbeda atau isomer. Kalau termasuk isomer, maka jenis isomernya apa? Apakah enantiomer, diastereomer, atau isomer konstitusional? Maka cara untuk menentukan hubungan kedua senyawa ini adalah kita tentukan dulu apakah kedua senyawa ini senyawa yang sama atau berbeda. Nah, untuk menentukan apakah kedua senyawa ini senyawa yang sama atau bukan, maka di sini saya merubah struktur yang nomor 1, mengubah konformasinya. Jadi dari gambar struktur nomor 1 saya rubah ketiga ikatan karbon yang depan. Di sini saya putar supaya CHO-nya ke bawah, metilnya ke kanan, dan etilnya ke posisi berhadapan dengan hidrogen. Jadilah struktur yang kanan ini. Setelah itu, ketiga ikatan yang belakang ini saya putar juga. Jadi SCH3-nya saya putar ke kiri ke posisi hidrogen, hidrogen yang ini ke posisi yang bawah, hidrogen yang bawah ke posisi SCH3. Jadilah struktur yang bawah ini. Nah, dari struktur yang bawah ini, kalau teman-teman lihat gambarnya dari atas, misalkan ini gambar mata teman-teman melihat dari atas, maka teman-teman akan melihat proyeksi strukturnya seperti gambar ini. Jadi kelihatan dari atas metil sama etilnya itu, metil di kanan, etil di kiri, H-nya di kanan, SCH3-nya di kiri. H sama CHO-nya di atas dan di bawah. Dan gambar proyeksi Fischer ini kalau kita cocokkan dengan struktur gambar nomor 2, teman-teman bisa lihat kedua struktur nomor 1 dan nomor 2 ini ternyata bukan struktur dari senyawa yang sama, melainkan keduanya saling bercerminan satu sama lain. Sehingga keduanya termasuk isomer, pasangan isomer. Karena saling bercerminan berarti termasuk pasangan enantiomer. Sehingga jawaban untuk soal nomor 42 ini adalah yang C. Baik, kita lanjutkan soal nomor 43. Metode karakterisasi yang tidak menggunakan gelombang elektromagnetik adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau sudah belajar materi spektroskopi, ada berbagai macam instrumen spektroskopi yang biasa digunakan untuk identifikasi struktur kimia organik. Dari beberapa macam instrumen spektroskopi tersebut, ada yang menggunakan gelombang elektromagnetik, dan memang kebanyakan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, tapi yang tidak menggunakan gelombang elektromagnetik adalah spektroskopi massa. Karena spektroskopi massa di sini instrumennya itu tidak menggunakan gelombang elektromagnetik, melainkan menggunakan sinar elektron. Jadi, instrumen spektroskopi yang tidak menggunakan gelombang elektromagnetik adalah spektroskopi massa. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Nah, baik, kita lanjutkan soal nomor 44. Jumlah sinyal hidrogen dan karbon pada spektrum NMR senyawa benzaldehida berturut-turut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, pertama gambar dulu struktur benzaldehida. Benzaldehida adalah senyawa benzena yang mengandung gugus aldehid. Nah, kalau kita gambarkan semua ikatan hidrogennya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Dari senyawa ini itu memiliki simetris di bagian tengah molekulnya. Jadi ada simetris di tengah molekul sini yang menunjukkan
kalau bagian kanan dari molekul ini, bagian bawahnya, itu sejenis dengan bagian atasnya. Maka hidrogen yang saya lingkarin ini sejenis, hidrogen yang saya kotakin ini juga sejenis. Sehingga hidrogen yang sejenis ini nanti hanya keluar satu signal saja. Lalu hidrogen jenis berikutnya yang bawah sama yang ada di gugus aldehidnya. Sehingga total ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis hidrogen. Maka di spektrum HNMR-nya nanti ada 4 macam signal yang keluar. Sementara di CNMR-nya bagaimana? Di CNMR-nya teman-teman bisa lihat, karena hidrogen bawah sama atas itu sejenis, berarti karbon di hidrogen nomor 3 dan karbon yang atasnya ini juga sejenis. Karbon di hidrogen nomor 2 dan karbon atasnya ini juga sejenis. Lalu jenis berikutnya karbon yang ini, kemudian karbon yang ini, dan yang terakhir karbon yang ini. Sehingga jenis karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis karbon. Maka pada spektrum CNMR-nya nanti keluar 5 sinyal. Sehingga jumlah sinyal hidrogen dan karbon pada spektrum NMR senyawa benzaldehid adalah 4 dan 5. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang D. Oke, baik, kita lanjutkan soal nomor 45. Senyawa X dengan rumus molekul C8H9BRO memiliki sinyal spektrum HNMR terdiri dari signal triplet di geseran 1,4 ppm, kuartet di geseran 3,9 ppm, multiplet di geseran 7 ppm, sebanyak 4 hidrogen, serta tidak memiliki puncak serapan OH pada spektrum IR-nya. Berdasarkan data tersebut, struktur dari senyawa X yang tepat adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, kalau teman-teman lihat dari spektrum HNMR-nya, di sini ada signal dengan multiplisitas triplet geseran 1,4 ppm. Multiplisitas triplet itu artinya apa? Jenis hidrogen tersebut memiliki sebanyak 2 tetangga. Memiliki 2 hidrogen tetangga. Kemudian ada signal kuartet di geseran 3,9 ppm. Multiplisitas kuartet ini artinya apa? Jenis hidrogen yang menghasilkan signal ini memiliki tetangga sebanyak 3 hidrogen. Dan yang ketiga adalah multiplet. Kalau multiplisitasnya multiplet berarti tetangganya ada banyak ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di geserannya yaitu di daerah 7 ppm, maka ini daerah geseran hidrogen yang mengikat benzena. Makanya di struktur pilihannya semuanya strukturnya berupa struktur benzena. Di sini benzenanya memiliki 4 hidrogen. Maka teman-teman pilih struktur yang benzenanya hanya punya 4 hidrogen. Sehingga struktur yang nomor 1 sudah pasti salah, struktur nomor 4 juga sudah pasti salah. Nah, lalu teman-teman cari struktur yang punya jenis hidrogen yang tetangganya 2 dan jenis hidrogen yang tetangganya 3. Sebenarnya dari 2 jenis hidrogen ini bisa kita simpulkan kedua jenis hidrogen ini berada pada gugus CH3, CH2. Kenapa? Karena ada 2 hidrogen yang tetangga hidrogen sebelahnya yaitu 3 hidrogen. Berarti ini yang di geseran 1,4. Yang tetangganya 3 hidrogen di geseran 3,9 ppm. Kemudian yang 3 hidrogen tetangga sebelahnya yaitu 2 hidrogen ini ada di geseran 1,4 ppm. Nah, maka
Struktur yang tepat untuk senyawa X adalah struktur yang memiliki gugus CH3 CH2, sehingga jawaban yang tepat adalah struktur yang nomor 3. Maka jawaban untuk soal nomor 45 ini adalah yang C. Oke teman-teman, untuk pembahasan di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channelnya. Like video ini jika teman-teman suka dengan pembahasan soal di video ini, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain bisa dapat pembahasan soal yang sudah saya bahas di video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya.